Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Hari ini saya akan sampaikan sesi agama, mengomentari atau menanggapi. Bumi itu sebenarnya bulat atau bumi itu datar. Baik, karena sesi agama sumber kita adalah Al-Quran wal Hadis. Kalau Al-Quran tidak menyebut, hadis menyebut, itu berarti bertentangan. Baik, kita lihat saja Al-Quran. Pertama kita lihat surat Al-Baqarah ayat 22, Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu firash. Ada yang mengartikan hamparan, ada yang mengartikan dataran, dan ada juga yang mengartikan lain-lain. Baik, secara umum firash itu hamparan. Kemudian di ayat lain, misalnya surat An-Nazi'at ayat 30, wal arda ma'ada dzalika dahaha. Dan bumi itu sesudah itu bumi kemudian dihamparkan. Dahaha juga diartikan hamparan, tapi dalam arti lain dahaha itu telur burung unta. Nah, kalau telur berarti dia adalah bulat. Al-Quran sampai di sini masih imbang. Di Al-Quran tidak disebut secara eksplisit bahwa bumi itu bulat atau bumi itu flat atau datar. Kalau bumi itu flat datar berarti matahari mengelilingi bumi. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan matahari mengelilingi bumi, tidak ada. Kalau bumi itu bulat, kemudian bumi nanti mengitari matahari, juga nggak ada keterangan di Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Al-Quran hanya menyebut syamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu tajri, berjalan, berlari, beredar limustaqarril laha. Mustaqor itu arti dangkalnya adalah tempat menetap. Banyak tafsir macam-macam. Ada yang mengartikan mustaqor itu adalah tempat terbit. Ada matahari itu kadang di atas, kadang di bawah. Di atas berarti sedang siang hari, di bawah berarti sedang malam hari. Mustaqor juga diartikan waktu. Berarti matahari itu terbit sampai nanti terbenam, yaitu hari kiamat. Hancurnya matahari. Baik, kesimpulannya di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit bumi itu flat atau bumi itu bulat. Nah, saya ingatkan, Islam tidak meminta kita itu berdebat kusir, bumi bulat, bumi datar, tidak. Islam tidak butuh kita itu menganggap bumi bulat atau bulat datar, enggak. Islam hanya ingin kita itu menjadi orang yang bertakwa, beribadah yang benar, taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, sholat. Mau bumi, mau datar, mau bulat, ya sholat. Menghadap kiblat sehari 5 kali. Dan kapan waktunya? Tidak pakai bumi bulat, bumi datar. Yang penting ketika matahari menjelang terbit, ada fajar shadiq di ufuk timur, waktu subuh. Ketika kemudian sudah terbit agak tinggi, di sana ada sholat sunat duha. Matahari tepat di atas zenit, berarti detik-detik memasuki zuhur. Begitu sudah zawal, waktu zuhur. Mau datar mau bulat, nggak pakai. Agak condong ke barat, berarti kalau bayangan benda nanti sudah lebih panjang dari tinggi benda, asar. Setelah terbenam, maghrib. Masih ada syafaq ahmar, masih maghrib. Begitu sudah gelap, isya. Begitu seterusnya. Jadi sholat tidak dibutuhkan itu bumi bulat atau bumi datar. Maka kalau orang Islam itu ribut, bumi itu bulat menurut ayat ini, bumi itu datar menurut ayat ini, itu tafsiran masing-masing. Lah, mengapa Allah tidak sebut bumi bulat? Mengapa Allah tidak sebut bumi datar? Karena itu bagian dari dunia, bagian dari ilmu pengetahuan. Rasulullah sendiri tandaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mau bulat mau datar, udahlah, kalian itu lebih tahu itu. Caranya mengetahui, nah sesi ilmu pengetahuan tadi sudah kita sampaikan bahwa bumi itu mau bulat mau datar
ya tinggal kita eksperimen. Menurut eksperimen motretan langit utara, di sana seluruh bintang berputar, berpusat satu bintang namanya bintang Polari, itu bintang di kutub langit utara, berarti bumi itu berpusat di kutub utara. Seluruhnya itu berpusat di kutub utara, dan berputar. Matahari juga bergeraknya begitu, seolah seperti senter yang menyinari ke bawah. Nah, lalu kutub selatan mana? Tidak ada. Karena Antartika itu nggak pernah terlintasi. Mau ke sana tembus es. Nah, selain pengetahuan kita sudah buktikan juga lewat pemotretan langit selatan. Ternyata hasil pemotretan langit selatan mirip langit utara. Hanya kalau langit utara itu gerakan bintangnya adalah dari kanan ke kiri. Kalau di langit selatan itu gerakan bintangnya itu seolah dari kiri ke kanan. Nah, berarti itu adalah sebuah titik temu. Sebuah pertemuan dari dua kutub langit. Langit punya kutub utara, langit punya kutub selatan, berarti bumi juga punya kutub. Setelah kita menafsirkan, barangkali itulah makna Al-Quran, makna perintah Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan itu urusan dunia. Nah, untuk bisa membuktikan bumi itu bulat atau datar, Al-Quran dan ilmu agama itu tidak mencontohkan, dan hasilnya justru kita akan banyak berdebat kusir, tidak menemukan titik temu. Yang pasti tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan bumi itu datar. Itu hanya tafsiran-tafsiran dari kata itu hamparan. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan bumi itu bulat. Sebagaimana tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menyatakan bumi mengelilingi matahari, atau ayat yang mengatakan matahari mengelilingi bumi. Kalau kita ingin berpedoman kepada Al-Quran, bumi datar, bumi bulat, tinggalin. Kita berpedoman pada Al-Quran, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari, tinggalin. Teori Al-Quran, teori yang sudah di atas itu semua. Nah, terus yang mana yang betul? Nah, kemudian Al-Quran punya perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran punya perintah, ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudhu, dan seterusnya. Al-Quran adalah perintah, ada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Al-Quran juga diperintahkan Nabi Ibrahim sering mengamati bintang-bintang di angkasa. Itu semuanya kita diperintahkan untuk mengkaji, mengobservasi, dan kesimpulannya nanti ada diri kita sendiri, dan kita ajarkan kepada murid-murid kita sesuai hasil observasi. Nah, kehidupan di muka bumi mau nggak mau membawa kita kepada sebuah kesadaran. Saya petikkan Al-A'raf ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah berfirman, fiha tahyaun. Di bumi itulah kau dihidupkan. Kita dihidupkan Allah di bumi ini. Wa fiha tamutun. Dan di bumi inilah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tukhrajun. Dan dari bumi ini kita nanti akan dibangkitkan. Itulah bumi yang menjadi hakikat bagi kita adalah kita hidup, kita mati, dan kita dibangkitkan di bumi Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.